Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. teman-teman semua, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba jempolnya diangkat, boleh? Jempolnya diangkat, boleh gerakkan? Jempol kanan kiri, oke? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, saya sapa Mbak Oki ya. Assalamualaikum, Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sehat Mbak Oki? Sehat, alhamdulillah. Oke, saya ini langsung aja, saya duduk sebagai peserta insya Allah. Nanti di sesi akhir ketika selesai Mbak Oki, baru kita buka sesi tanya-jawab insya Allah. Silakan Mbak Oki, tafadhol. Baik, terima kasih Mas Ipo, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, semulai pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah senang sekali pada hari ini saya bertemu dengan teman-teman semua. Tentunya yang saya hormati Mas Ipo sebagai guru dan sahabat bagi saya. Terima kasih sudah mengundang saya di forum ini. Yang saya hormati seluruh mitra BP dan yang saya hormati seluruh mitra TK Khalifah, yang salah satu TK-nya ada di dekat rumah saya ini di Bintaro, Masya Allah. Dan hari ini teman-teman sekalian saya diamanahi untuk berbicara mengenai womanpreneur, tapi saya pikir saya tidak hanya berfokus kepada entrepreneur, tidak hanya berfokus kepada perdagangan, tapi saya akan membahas lebih luas mengenai wanita yang bekerja. Saya mendapatkan informasi dari Mas Ipo bahwa teman-teman sebagian besar, sekitar 60% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki. Jadi hari ini saya berbicara sebagai seorang wanita dengan dalil-dalil Quran maupun hadis yang berkenaan dengan para wanita, yaitu wanita-wanita yang bekerja. Kita mulai saja pada hari ini teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa ternyata Islam memang sangat luar biasa mengatur keseimbangan yang sangat hebat. Salah satunya adalah mengatur tentang peran-peran dari para wanita dan juga para laki-laki. Merujuk pada ayat ke-34 di surah An-Nisa, ini surah yang masyhur biasanya kalau kita berbicara mengenai peran wanita dan laki-laki, mengenai apa sih tugas laki-laki, apa sih tugas perempuan, sehingga kita tahu sebenarnya tugas utama kita apa, dan kalau kita seandainya menjadi entrepreneur atau kita berdagang, itu termasuk di bagian yang mana. Dalam surah An-Nisa ayat 34, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Disebut di situ dalam surah An-Nisa ayat 34 bahwa para laki-laki disebut sebagai qawwam, dia disebut sebagai pemimpin, dia disebut sebagai imam karena Allah telah melebihkan ia atas wanita. Apa-apa yang dilebihkan oleh Allah salah satunya adalah karena para laki-laki bertugas atau berkewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi memang kalau kita bilang yang harusnya bekerja mencari nafkah memang adalah laki-laki. Tapi nanti kita akan berbicara lalu bagaimana dengan para perempuan-perempuan yang pada akhirnya memikul tanggung jawab atau sebenarnya membantu suaminya untuk mencari nafkah, bagaimana hukumnya atau bagaimana dalam case ini. Jadi pertama kita tahu dalam surah An-Nisa ayat 34 yang mencari nafkah adalah laki-laki. Itu sebabnya kenapa laki-laki salah satunya disebut qawwam, pemimpin, pelindung untuk keluarganya karena dia punya kewajiban salah satunya untuk menafkahi keluarganya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun", yang artinya hendaklah para wanita atau para istri berada di rumahnya sendiri. Jadi ternyata fitrahnya laki-laki memang mengurusi hal-hal di luar rumah, perempuan mengurusi hal-hal domestik, hal-hal di dalam rumah. Jadi fitrahnya seperti itu, keadaan yang idealnya seperti itu teman-teman sekalian. Namun dalam kenyataannya kita tahu bahwa kondisi tak selamanya ideal. Kondisi nafkah dalam keluarga tidak selamanya ideal. Beruntunglah bagi teman-teman yang sekiranya memiliki suami yang mapan, bertanggung jawab, dan kemudian mampu memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, misalnya
Kita tahu teman-teman sekalian, sekarang masa pandemi COVID-19 sudah hampir 6 bulan untuk sebagian besar orang berada di rumah saja, dan Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai bulan Juni kemarin, kalau tidak salah Juni atau Juli, yang di PHK itu ada sekitar 3 juta lebih. Dan diprediksi terus-menerus akan naik hingga 5 juta lebih yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, ada beberapa keluarga yang kondisi keuangannya tidak ideal, tidak bisa memberi nafkah seperti biasanya. Ada kondisi yang suami sudah bekerja, tapi kemudian tidak cukup memenuhi anggota keluarganya, atau suami di PHK, atau misalnya suami sakit, atau misalnya seorang janda yang punya orang tua yang sudah tua renta. Siapa yang mencari nafkah? Apakah harus tetap berarti laki-laki dalam kondisi yang seperti ini? Nah, ini adalah peran dari seorang wanita, peran dari seorang perempuan, bagaimana dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Itu sebabnya, sahabat sekalian, kenapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa hukumnya wanita bekerja itu adalah boleh. Kalau kita lihat, bahkan ada disebutkan juga bisa jadi hukum orang atau wanita bekerja bisa jadi sunnah atau bisa jadi wajib. Kalau seandainya kondisi-kondisi yang terjadi kepada seorang wanita dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, entah suaminya sakit atau orang tuanya sudah tua renta atau dia janda, tidak ada yang menafkahi dia. Siapa yang menafkahi dia? Diri dia sendiri. Maka kita lihat bahwa Yusuf Al-Qaradawi mengatakan wanita bekerja hukumnya adalah boleh atau bahkan bisa jadi sunnah atau bahkan bisa jadi wajib kalau memang ternyata pekerjaan itu memang sangat diperlukan olehnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-23, teman-teman sekalian, di mana para wanita-wanita bekerja karena kondisi orang tuanya yang sudah tua renta. Dalam surah Al-Qasas ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak dapat memberikan minum ternak hewan-hewan kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami termasuk orang yang tua renta. Ini sebuah kejadian di mana Nabi Musa alaihissalam pada saat itu lari dari Mesir, kemudian berada di satu daerah namanya Madian, duduk di bawah sebuah pohon melihat ada 2 orang wanita yang ternyata anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menunggu untuk mengambil air karena tidak bisa ikhtilat, tidak bisa campur baur dengan para laki-laki di luar sana. Kemudian akhirnya terjadilah komunikasi antara Nabi Musa dengan 2 anak Nabi Syuaib alaihissalam ini. Maka 2 perempuan ini mengatakan, kami harus ngambil air karena orang tua kami sudah tua renta. Di sini salah satu yang menjadi rujukan bahwa wanita silakan untuk berkegiatan, bekerja. Salah satunya dalam kondisi yang misalnya memang tidak ada lagi yang bisa menafkahi mereka. Maka mereka bekerja menjadi apa saja, apa-apa yang diperbolehkan dalam agama ini nanti kita akan bahas di kemudian. Baik teman-teman sekalian, kita lihat bahwa ini semangat untuk karena saya posisinya diberi amanah mengenai womanpreneur, jadi saya memberikan semangat khususnya kepada para ibu-ibu atau mungkin ada bapak-bapak di sini agar menghargai kerja keras daripada ibu-ibunya. Ternyata kalau kita bekerja, teman-teman sekalian, banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita di dalam Islam. Apa saja keutamaannya? Tentu saja kita tahu bahwa kembali hukum pertama tadi bahwa nafkah sebenarnya adalah tugas dari para laki-laki, namun ketika ada seorang istri atau ada seorang perempuan, seorang anak perempuan yang bekerja, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat utama. Pertama adalah tentu saja ini sudah masyhur ya, teman-teman akan mendapatkan 2 pahala. Ini terjadi kepada Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada saat itu kita tahu sama-sama Ibnu Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya sangat baik, namun di satu sisi Ibnu Mas'ud punya kekurangan, yaitu tidak menjadi orang yang beradab, alias orang yang fakir, orang yang tidak beradab. Kemudian pada suatu ketika Rasul mengingatkan agar Zainab, agar para istri atau para wanita itu memberikan sedekah kepada orang lain. Maka Zainab berpikir, kalau seandainya saya berikan sedekah ini untuk suami saya, Ibnu Mas'ud, dan untuk anak-anak saya, bagaimana hukumnya? Maka ketika ditanya kepada Rasul, apa yang dijawab oleh Rasul? Memang ternyata suamimu dan anak-anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Dan kemudian engkau akan mendapatkan 2 pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Apa pahalanya? Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Jadi yang paling berhak kita tahu sama-sama untuk menerima sedekah kita kalau kita berharta, teman-teman sekalian, adalah orang terdekat kita. Sebelum kita bantu yang lain-lain adalah orang terdekat kita. Dan siapa orang terdekat kita? Misalnya teman-teman sudah berkeluarga, suami dan anak-anak.
Jadi kalau teman-teman punya harta, teman-teman berikan seperti kisahnya Zainab yang berharta, kemudian memberikan uangnya atau hartanya kepada suami dan anak-anaknya, maka Allah nilai itu sebagai sebuah sedekah. Dan kita lihat teman-teman sekalian, ketika ada sedekah yang dikeluarkan oleh seorang istri kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, apa yang terjadi? Terjadilah hubungan keluarga yang harmonis. Terjadilah hubungan keluarga yang mesra satu sama lain karena di dalamnya ada kepedulian, di dalamnya ada saling bantu-membantu, di dalamnya ada saling tolong-menolong. Jadi istri bukan menuntut hak, tapi dia akhirnya mengambil atau membantu suaminya, maka terjadilah hubungan yang harmonis. Makanya Rasulullah SAW katakan, teman-teman atau pada perempuan yang bekerja dia dapat pahala silaturahim. Dia mengakrabkan antar anggota keluarganya, antar suami kemudian dengan anak-anaknya. Kemudian tadi ketika seorang perempuan memberikan hartanya dalam bentuk sedekah kepada suaminya atau anak-anaknya, maka sebenarnya dia telah merealisasikan tujuan dari pernikahan, yaitu tadi apa yang saya katakan tadi, saling menolong, saling bekerja sama satu sama lain, yang satu terjatuh kita membantu, yang satu sedang down kita bisa bergerak. Itu sebabnya kita sering dengar perempuan-perempuan yang berdaya atau pemberdayaan perempuan. Saya cerita sedikit sebelum saya melanjuti kepada tema ini, teman-teman sekalian. Ketika saya keliling untuk safari dakwah, saya banyak temukan para ibu-ibu yang akhirnya curhat dan bercerita, suami saya meninggal mendadak dan suami saya tadinya sangat memanjakan diri saya. Semua kepenuhan semua keperluan saya dipenuhi olehnya. Kemudian qadarullah, takdir Allah, suami saya dipanggil oleh Allah dan sekarang saya bingung. Harta warisan sudah habis, saya tidak pandai mengelolanya, saya nggak punya skill apa-apa, jadinya bingung. Jadi di sini adalah cerita singkat saja yang akhirnya kita bisa belajar bahwa ayo para wanita, para muslimah, ayo kita memberdayakan diri kita. Zaman sekarang insya Allah Allah kasih jalan yang sangat mudah untuk kita bisa mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan menjadi mitra BP ya, British Propolis ini. Teman-teman cukup di rumah, teman-teman mendapatkan pembinaan yang rutin, yang mana itu tidak semua produk memberikan pelatihan-pelatihan rutin, apalagi kata Mas Ipo, salah satunya Mas Ipo yang turun langsung untuk melakukan pembinaan. Itu sebuah fasilitas yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi bahwa para perempuan-perempuan harus melakukan sesuatu karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Nah, kalau terjadi apa-apa pada keluarga kita punya sesuatu yang kita bisa tolong keluarga kita. Dan lagi-lagi Rasulullah katakan bahwa itu adalah bagian dari teman-teman dapat pahala silaturahim dan pahala sodakoh. Sodakoh yang paling utama adalah kepada orang yang terdekat. Kedua, apa sih keutamaan kita? Kan memang bukan tugas kita, betul, bukan tugas wajib kita, bukan tugas utama kita. Tugas utama kita adalah tugas domestik sebenarnya, tugas yang ada di dalam rumah. Tapi kalau teman-teman berpenghasilan, selain teman-teman tadi bisa dapat 2 pahala, teman-teman dikategorikan sebagai orang-orang yang sedang berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ini? Kita bisa lihat bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu seorang sahabat melihat ada seorang anak muda yang kerja dengan sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Orang tersebut membelah kayu bakar dengan begitu semangat, dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai seorang sahabat mengatakan, seandainya kekuatan itu diberikan kepada perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ingatlah bahwa kalian tidak boleh berkata seperti itu. Sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, ia adalah orang yang sedang berada dalam jihad fi sabilillah. Dan ketika ada seorang yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan atau kehidupan kedua orang tuanya dan keluarganya yang lemah, maka ia termasuk sedang berjihad fi sabilillah. Dalam Rasulullah lanjutkan lagi, namun kalau bekerjanya hanya untuk bermegah-megahan dan sebagainya, ia berada dalam jalan syaitan. Jadi apa yang teman-teman lakukan bukan perkara main-main. Apa yang sedang teman-teman lakukan pada saat ini, selain adalah sebuah amal ibadah, insya Allah, adalah teman-teman sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, dari belas kasihan orang lain, untuk bisa membantu perekonomian keluarga,
perekonomian suami, untuk bisa memberikan kepada yang lain dengan bersedekah kepada yang lain kalau teman-teman punya rezeki yang berlebih. Jadi nggak ada alasan untuk kita menjadi perempuan-perempuan yang tidak memberdayakan diri kita, padahal sebenarnya fasilitas dan peluang itu sangat besar dan ada, teman-teman sekalian. Namun, yang harus diingat, karena ini juga banyak juga para pria yang ada di sini, tidak ada masalah bagi perempuan-perempuan yang punya penghasilan. Atau bahkan tidak ada masalah bagi para perempuan-perempuan yang punya penghasilan lebih tinggi daripada suami. Yang menjadi masalah adalah ketika seorang istri menjadi sombong ketika berada di dalam rumah karena merasa penghasilannya lebih tinggi daripada suami. Itu yang menjadi masalah. Dan teman-teman harus tahu bahwa harta, khususnya untuk para perempuan, yang teman-teman dapatkan dari kerja keras atau kerja jerih payah teman-teman sendiri, khususnya perempuan, seluruh harta adalah milik dari para perempuan itu. Teman-teman bekerja, para perempuan bekerja, maka 100% harta adalah mutlak miliknya. Tapi kalau laki-laki bekerja, tadi sesuai dengan surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau laki-laki bekerja, sebagiannya memang harus semampunya, sesuai dengan kadar kemampuannya, harus diberikan kepada anak istrinya. Maksud saya mengatakan hal demikian adalah, kita lihat bahwa seorang laki-laki hendaknya menghargai akan apa-apa yang dilakukan atau diberikan dari seorang istri. Jadi istri ketika memberikan kepada suami itu sedekah, dan suami kalau pakai uang istri harus izin. Kalau istri ridho, istri berikan. Kalau istri tidak ridho, bahkan suami bisa meminjam dan suami harus mengembalikan. Jadi tergantung kepada sang istri. Tapi pada hakikatnya harta yang dimiliki oleh seorang istri atas perjuangannya, atas kerja kerasnya itu mutlak miliknya. Tapi ingat, istri yang salihah, dia tidak akan melihat suaminya atau anak-anaknya terlantar. Dia pasti akan berikan itu untuk memberikan pertolongan kepada keluarganya. Dan suami yang paham, dia tahu dan dia menghargai atas kerja keras dari istrinya dan tidak akan semena-mena menggunakan uang istrinya tanpa izin terlebih dahulu karena itu bukan haknya. Jadi itu konsep yang harus dipahami masalah keuangan dari seorang laki-laki dan perempuan. Maka kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka itu bernilai sedekah. Dan kalau kita lihat fatwa Islam ditegaskan, khusus masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi hak istri. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali dengan kerelaan dari seorang istri. Jadi kalau antara laki-laki dan perempuan memahami masalah ini, maka akan timbul rasa saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, atau bahkan saling support satu sama lain. Saya tahu bahwa banyak dalam bisnis BP ini, mitra BP ini, para suami dan istri saling bekerja sama satu sama lain dan fokus dalam menjalankan bisnisnya, maka tentu itu menjadi sebuah perkara yang luar biasa baik. Begitulah teman-teman sekalian, kalau kita lihat pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Islam tidak melarang wanita untuk berbisnis, malah memerintahkan untuk berbisnis. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Muhammad, bekerjalah kalian. Maka Allah, Rasulnya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu. Nanti kita akan bahas sama-sama pekerjaan apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, apa-apa saja panduan-panduan ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, dan bagaimana panduan ketika teman-teman berbisnis menurut versi Allah dan Rasulnya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh wanita-wanita yang bekerja. Tidak hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi ternyata di zamannya Rasul, banyak wanita-wanita yang bekerja. Ini menjadi indikasi bahwa yuk, para wanita jangan hanya sibuk soal domestik, tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan yang nantinya akan menjadi pertolongan untuk keluarga kita, atau kita bisa menabung misalnya untuk masa depan kita, atau kita bisa lebih banyak sedekah dengan hasil yang kita dapatkan. Mari kita lihat, kita flashback bahwa di zamannya Rasul dan para sahabat, para wanita-wanita aktif berkegiatan, teman-teman sekalian, menjadi wanita-wanita yang produktif, menjadi wanita-wanita yang menjadi orang yang bermanfaat. Kata Rasul, khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang bermanfaat, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mari kita lihat di zamannya Rasul dan para sebentar ya. Silakan Zoom saya. Ini kita masih pada Zoom. Yang satu Zoom di sana, yang satu Zoom di sini. Oke. Atau dalam bidang penyembuhan. Kalau dulu kan kita lihat sering banyak perang-perang dan para wanita ikut juga ke medan perang, tapi mengambil posisi sebagai orang yang mengobati para orang-orang yang sedang
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku ikut peperangan bersama dengan Nabi 7 kali dan aku berada dalam rombongan pasukanku dan tugasku adalah merawat orang-orang yang terluka, mengobati orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang, kalau kita relevansikan, kita hubungkan dengan zaman sekarang, termasuk pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita, salah satunya adalah dari sektor kesehatan, dari bidang kesehatan. Itu sudah ada di zaman dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita flashback sebelum kita bahas mengenai berdagang, teman-teman sekalian. Yang kedua, di zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat, wanita-wanita bekerja itu selain dalam bidang kesehatan juga dalam bidang perkebunan. Kita lihat bahwa di masa Rasulullah itu di Madinah itu orang-orang pada punya kebun-kebun kurma, nah mereka bertani, mereka berladang. Ya, kita lihat bahwa dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud ada seorang wanita, jadi beliau mengatakan bahwa aku bekerja di ladang, di kebun, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, semangatlah memetik kurmamu, sungguh semoga setelah memetiknya engkau bisa menyedekahkan atau berbuat baik dengan kurma itu. Jadi para ibu-ibu nih, kalau kita mau sedekah dengan harta suami harus izin. Tapi kalau ibu-ibu punya harta sendiri dengan bergabung menjadi mitra BP misalnya, punya penghasilan lumayan kan, penghasilan ibu bisa sedekah sebebas-bebasnya. Kepada orang tua kah, kepada adik kah, kepada orang-orang miskin lainnya kah, silahkan. Jadi di zamannya Rasul itu ada orang-orang yang bekerja dalam bidang perkebunan. Sekarang juga masih ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam bidang kerajinan tangan. Nah, dalam bidang kerajinan tangan juga sudah ada sejak dulu. Contohnya adalah misalnya tadi Zainab, itu istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau buat kerajinan tangan. Atau salah seorang istri Rasul namanya adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau menyamak kulit binatang, itu istrinya Rasul. Beliau digelari dengan nama apa? Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena dengan hasil menyamak kulit binatang itu, hasil beliau bekerja dengan tangannya sendiri itu, beliau dengan harta itu, dengan gaji itu, beliau menyedekahkan kepada banyak orang. Sehingga bekerjanya itu adalah untuk bisa bersedekah lebih banyak. Sehingga beliau digelari dengan nama Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak produktif atau tidak bergabung menjadi mitra BP misalnya. Kalaupun teman-teman sudah berkecukupan misalnya, teman-teman bisa dengan penghasilan sendiri bisa bersedekah dengan banyak orang seperti yang dilakukan oleh Zainab binti Khuzaimah, istrinya Rasulullah SAW. Atau di zamannya Rasul, biasanya profesi yang keempat juga yang sering diikuti oleh para wanita-wanita, para sahabiah adalah mengajar atau memberi fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, atau seperti ibu-ibu yang ada di sini, selain berjualan atau berdagang atau memperkenalkan Berita Superpolis kepada yang lain-lain, tapi juga memberikan penyuluhan-penyuluhan atau memberikan kelas-kelas tertentu. Nah, itu dikategorikan sebagai wanita yang bekerja dalam bidang pengajaran. Dan itu sudah ada di zaman Rasul, yaitu seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengajar sahabat-sahabat lainnya. Dan banyak profesi-profesi lainnya yang dilakukan oleh para sahabiah, sahabat sekalian. Yang paling masyhur tentu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan hartanya yang sangat luar biasa. Tapi lihat ada yang menarik dari Siti Khadijah. Siti Khadijah berada tetap di tempatnya. Beliau tidak pergi ke sana kemari dengan sangat luar biasa, tapi beliau memiliki tangan kanan yang bisa beliau kirim ke negeri Syam, ke negeri sana, ke negeri sini. Seperti pada saat Siti Khadijah meminta bantuan Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi Rasul, meminta bantuan Muhammad muda bersama dengan Maisarah untuk membawa perdagangan ke negeri Syam. Jadi sang wanita suci ini, Siti Khadijah digelari wanita suci, pedagang yang hebat, tapi tetap berada di tempatnya. Tidak pergi ke sana kemari, tapi dengan kecerdasan yang luar biasa, bisnis itu masih tetap bisa berjalan. Alias kalau di zaman sekarang, tadi di dalam surah Al-Ahzab 32, kalau saya tak salah ya, waqarna fi buyutikunna, kata Allah, wanita paling baik berada dalam rumahnya sendiri. Kalau teman-teman masih bisa bekerja di dalam rumah, kenapa harus cari pekerjaan di luar rumah? Kalau teman-teman masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sekaligus masih bisa memantau urusan domestik, kenapa teman-teman harus bekerja di luar rumah? Jadi kalau ada pilihan bekerja di dalam rumah, maka bekerjalah di dalam rumah. Itu lebih baik untuk kita dan kita lebih bisa memantau anak-anak kita atau memantau urusan domestik, teman-teman sekalian. Atau profesi lain, kita lihat Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah istri dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apa kata beliau? Apa kata Asma?
Zubair menikahiku sedangkan dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Artinya Zubair ini tidak kaya raya, tidak. Dan akulah yang mengurusnya dan memberikan kuda itu makan. Aku yang mengairi pohon-pohon kurma. Aku yang mencari air. Dan kemudian aku yang mengadon makanan. Aku juga membawa kurma. Itu ditaruh di kepalanya dan berjalan jauh sekali. Artinya di sini kita bisa dapat pelajaran. Asma binti Abu Bakar membantu pekerjaan suaminya. Membantu pekerjaan suaminya. Atau kalau kita relevansi dalam kehidupan kita yang sekarang, tadi itu. Kalau suami udah bekerja tapi nggak cukup, kehidupan ini ya Allah, biayanya banyak, anak-anak sekolah banyak, sekarang mau ke rumah sakit aja mahal luar biasa, nggak cukup. Maka lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kalau sudah ada jalan depan mata, ibu-ibu sudah bergabung dalam sebuah perkumpulannya, dalam hal ini BP misalnya ya, perkumpulan yang baik, dibina dengan baik, maka fokuslah di situ teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat juga wanita-wanita lainnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga bekerja. Ada Ashifa binti Abdullah. Jadi beliau adalah orang yang pandai membaca dan pandai menulis, dan juga beliau dipercaya sebagai orang yang mengurus pasar. Jadi ada jiwa leadership di dalamnya. Jadi wanita-wanita penting juga untuk memiliki jiwa-jiwa leadership seperti Ashifa binti Abdullah yang juga mengurusi urusan pasar. Atau bahkan ada pekerjaan lain seperti Ummu Salim binti Milhan yang kemudian ia menjadi penata rias pengantin, ya, atau biasanya kita sekarang MUA, makeup artist gitu ya, penata rias pengantin sudah ada pekerjaannya di zaman dulu. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali profesi-profesi yang digeluti oleh para wanita-wanita di zaman dulu. Nah, tapi hari ini kan kita fokus kepada profesi berdagang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas profesi berdagang itu, maka setelah kita tahu contoh-contoh tadi wanita-wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW, ada beberapa yang harus diperhatikan ketika wanita-wanita itu bekerja. Ini teman-teman sudah tahu, tapi kita kembali ingatkan, dan yang paling penting dipraktikkan setelah sudah tahu. Pertama, tentu saja kita boleh kok berdagang, berjualan, atau bekerja apapun, tapi ingat bahwa tugas utamanya tetap urusan domestik. Jangan sampai kita sibuk. Makanya kalau kerjanya di luar, khawatir nanti urusan di rumah terbengkalai. Tapi kalau kita bisa kerja di dalam rumah, insya Allah mudah-mudahan Allah bantu urusan pekerjaannya jalan, urusan domestiknya jalan, ngurus anaknya benar, ngelayanin suaminya benar. Itu kan manfaat kalau kita bisa bekerja di dalam rumah, teman-teman sekalian. Dan zaman sekarang, Masya Allah, bisa dengan online, bisa dengan kecanggihan teknologi. Teman-teman cukup dengan handphonenya, itu sudah insya Allah bisa mendapatkan penghasilan. Tentu saja dengan bimbingan yang tepat. Jadi, pertama kita boleh kok bekerja, tapi nggak boleh sampai terbengkalai urusan rumah. Karena kita bertanggung jawab di rumah kita sendiri untuk anak-anak dan untuk melayani suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja harus dengan izin suami, harus dengan ridha suami. Kalau suami katakan kita boleh berkegiatan, boleh. Kalau suami katakan jangan, ya tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan adab-adab Islam. Ini aturan Islam sangat luar biasa, di mana mengatur segala tutur kata, tindak tanduk kita dalam kita bekerja, atau dalam kita bersosialisasi, bermuamalah, atau dalam kita melakukan hal-hal yang lain. Apa saja sih yang harus diperhatikan khususnya pada seorang wanita ketika dia mulai berinteraksi dengan orang di luar sana, atau berinteraksi dengan yang bukan mahramnya, orang-orang yang laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Apa yang harus dia lakukan? Apakah sama sekali nggak boleh bergaul? Tentu saja boleh, tapi ada adab-adab yang harus diperhatikan. Pertama adalah tidak boleh mendayu-dayukan suara, tidak boleh melembut-lembutkan suara. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 32 apa? Jangan tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang punya penyakit hati terhadapmu. Maka disuruh untuk qaulan ma'ruf, disuruh untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi ini adalah adab. Biasanya memang perempuan itu ada yang memang suaranya memang sudah lembut gitu ya. Ada yang memang sengaja dilembut-lembutkan. Nah itu kita boleh. Dan suami percaya kepada istri ketika melakukan kegiatan, ketika melakukan pekerjaan, istri mengambil kepercayaan itu dengan sepenuhnya. Artinya adalah menjalankan kepercayaan itu dengan sepenuhnya. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah suara. Jadi wanita itu keseluruhan indah, sahabat sekalian. Semuanya indah, suaranya indah, bentuk tubuhnya indah, gerak-geriknya indah. Jadi diperhatikan untuk berbicara kepada laki-laki ajnabi, kepada customer kah, atau kepada siapapun itu, santun, hormat, betul, tapi tidak perlu mendayu-dayu dan apalagi yang lebih daripada itu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32 nggak boleh kita melembut-lembutkan suara kita. Artinya bicara singkat padat jelas sehingga menunjukkan kewibawaanmu sebagai seorang wanita yang terhormat, sehingga engkau bisa terus berkegiatan atau mungkin berdagang, bekerja dengan baik
tanpa menimbulkan fitnah. Kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 25, masih dengan kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam, teman-teman sekalian, dua anak tersebut ketika ditawari bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa membantu mereka mengambilkan air, apa yang dilakukan oleh dua perempuan ini? Tamsyi ala tihya kalau nggak salah ya. Jadi berjalan dengan malu-malu dan kemudian berbicara seperlunya, singkat padat jelas. Apa yang dikatakan oleh dua perempuan ini dalam surah Al-Qasas ayat ke-25, maka mereka mengatakan bahwa ayah kami mengundangmu untuk memberikan balasan atas kebaikanmu terhadap kami. Jadi berkomunikasi, kemudian berteman, kemudian berpartner, silakan saja, tapi adab-adab harus tetap diperhatikan agar menunjukkan kewibawaan dari seorang perempuan tersebut. Jadi syarat yang ketiga ketika teman-teman bekerja adalah menerapkan adab-adab Islami. Salah satunya adalah jangan engkau tunduk dalam berbicara, jangan engkau melemah lembutkan suaramu sehingga orang tersebut berkeinginan terhadapmu. Jadi jangan buka peluang apa-apa. Kita diberikan amanah oleh suami boleh berkegiatan, maka fokuslah dengan amanah itu sungguh-sungguh dalam bekerja. Ini juga berlaku kepada para laki-laki. Sama saja. Jadi kalau saya tanya, kalau saya boleh cerita sedikit teman-teman sekalian di rumah saya, mereka ini kan para mbak-mbak kan biasanya lama nggak pulang ke kampung halaman atau para babysitter lama nggak pulang ke kampung halaman. Ketika saya tanya, kenapa sih kalian bisa bekerja dengan betul seperti ini, kalian bisa betah. Apa yang dikatakan mereka? Karena saya datang ke sini, memang niatnya adalah untuk bekerja, untuk menafkahi anak-anak, untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi kalau fokus, nggak akan pikir yang aneh-aneh, nggak akan pikir yang macam-macam. Berikutnya juga, ini perkara yang sering dibahas, tapi saya perlu mengingatkan ini, karena kalau nggak diingatkan nanti bisa kebablasan sepandai-pandai orang, sudah tahu orang, kalau nggak diingatkan nanti bisa kebablasan. Adalah dengan menjaga pandangan, ini juga sangat penting teman-teman sekalian. Terkadang kita nggak berniat apa-apa, tapi karena kita nggak jaga pandangan, dari pandangan akhirnya muncul yang aneh-aneh. Jadi ini berlaku pada laki-laki dan perempuan, ketika kita berinteraksi kepada yang lawan jenis, boleh-boleh saja silahkan, karena nggak mungkin kita terus-terusan berinteraksi dengan para wanita saja atau para laki-laki dengan laki-laki saja, nggak mungkin. Tapi Islam mengatur adab yang sangat luar biasa untuk sekiranya membahayakan dirimu, jadi jangan terlalu memandang tanpa batasan. Dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadhna furujahun. Katakan pada laki-laki beriman dan perempuan beriman, jaga pandangan dan jaga kemaluan. Biasanya dimulai dari pandangan yang pandangan yang tidak terjaga akhirnya bisa menuju kemana-mana. Jadi silakan saja kita niat kita adalah karena Allah ingin betul-betul bekerja dengan baik, ingin betul-betul membantu perekonomian keluarga, ingin punya tabungan, maka fokus dalam bekerja dan kemudian jaga adab-adab itu, jaga dalam pandangan kita, dalam tutur kata kita, dan tentu saja perempuan memakai hijab misalnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ifrafna fala yu'dzain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh sehingga kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Dan alhamdulillah saya lihat mitra BP di sini dan juga teman-teman khalifah di sini, saya lihat teman-teman yang sudah menutup aurat dengan baik, teman-teman berada dalam lingkungan yang baik dan bisnis yang baik dan produk yang baik insyaallah. Jadi mudah-mudahan bisa terus maju melesat kalau fokus. Ayah saya selalu mengatakan jangan pernah setengah-setengah dalam mengerjakan sesuatu. Karena kalau setengah-setengah nggak pernah akan ada hasilnya, jadi fokus ketika melakukan sebuah bisnis misalnya atau melakukan sebuah perkara. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat, syarat perempuan-perempuan bekerja sebelum kita masuk sesi tanya jawab nanti, bekerjalah sesuai dengan tabiat teman-teman sebagai seorang wanita. Mengajar, menjadi dokter atau penulis, atau teman-teman berdagang di rumah, itu adalah tabiat dari seorang wanita yang tidak kesana kemari terus-menerus. Ada waktu kita pergi keluar rumah, iya betul. Tapi ada waktu kita di rumah untuk kembali fokus kepada keluarga. Kelima, wanita-wanita bekerja yang harus diperhatikan tidak boleh ikhtilat. Nggak boleh campur baur begitu saja dengan bebas. Laki-laki juga sama seperti itu. Tapi yang diuntungkan dalam bisnis yang teman-teman jalani pada saat ini, teman-teman banyak di rumah, teman-teman tidak punya potensi untuk ikhtilat bercampur baur tanpa batas, itu yang patut disyukuri. Dan keenam, penting, hendaklah mencari pekerjaan yang paling didahulukan adalah pekerjaan yang bisa dilakukan dari dalam rumah, khusus untuk para perempuan. Kalau nggak dapat pekerjaan dari dalam rumah, ya carilah pekerjaan di luar, tapi yang tidak ada fitnahnya. Tapi rata-rata kalau di luar, kalau pekerjaan yang macam-macam, khawatir lebih banyak fitnahnya. Kembali lagi tadi, waqarna fi buyutikunna, kita banyak berada di dalam rumah sendiri.
Berikutnya teman-teman sekalian, saya masih ada waktu 10 menit sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Kita akan masuk kepada berdagang. Saya pun masih belajar untuk terus menjadi seorang pedagang. Kita lihat bahwa ya, Rasulullah dan para sahabatnya berdagang. Dakwah adalah dakwah dan berdagang adalah berdagang. Teman-teman menjadi apapun silahkan, tapi biasanya nggak lepas dari perdagangan. Nah, dalam dagang ini juga sangat luar biasa karena banyak perintah-perintah di dalam Quran maupun Sunnah yang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berdagang, teman-teman sekalian. Kita lihat bahwa ternyata sebagian ulama mengatakan bahwa ternyata perdagangan itu hendaknya menjadi salah satu pencarian yang utama. Itu karena dilihat dari dalil-dalil Quran maupun dalil-dalil Sunnah, dalil-dalil hadis dari Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah saat dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dan Al-Hakim dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, mata pencarian yang paling baik itu apa sih?" Maka kemudian Rasul menjawab, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Itu dari hadis bahwa ternyata mengindikasikan kenapa sih nggak jadi pedagang, kenapa sih nggak berjualan, ada banyak kesempatan, ada banyak peluang, ada banyak ada banyak pelatihan-pelatihan. Kenapa tidak mulai untuk kita berdagang? Dan kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan kenapa engkau tidak berdagang, kenapa engkau tidak berjualan. Dan keutamaan berdagang kita lihat dalam doanya Rasulullah SAW. Rasul banyak mendoakan para pedagang. Berarti ini salah satu pekerjaan yang memang direkomendasikan teman-teman sekalian. Rasul berdoa dalam hadis riwayat Bukhari, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih utangnya. Jadi khusus didoakan adalah para pedagang-pedagang ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekarang berada dalam satu keadaan yang teman-teman menjadi mitra dari sebuah produk yang baik, sebuah produk yang disebutkan di dalam Al-Quran, madu, propolis itu kan adalah bagian produk-produk yang memang dibutuhkan umat dan disebutkan juga di dalam Al-Quran mengenai manfaatnya dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman berjualan produknya, yang penting kan teman-teman itu berjualan produk yang teman-teman yakin. Nggak mungkin teman-teman nggak yakin, teman-teman nggak suka dengan produk itu, teman-teman berjualan nggak mungkin. Bagaimana cara memasarkannya? Tapi kalau teman-teman yakin, teman-teman konsumsi, teman-teman tahu produk itu bagus, teman-teman tahu produk itu memang disebut-sebut dalam Al-Quran misalnya, teman-teman akan punya keyakinan yang sangat luar biasa, sehingga Allah akan mudahkan teman-teman ketika berjualan atau bikin teks di Instagram atau sebagainya, itu dengan sepenuh hati, karena teman-teman yakin dengan produk itu. Jadi disebut sebagai jual beli atau perdagangan yang diberkahi oleh Allah kalau memang jual belinya sah, di dalamnya tidak ada penipuan. Kalau zaman sekarang online itu luar biasa loh teman-teman sekalian, karena banyak penipuan. Contohnya apa? Fotonya, gambarnya bagus, ketika disampai kepada pembeli barang yang tidak sesuai dengan fotonya, penipuan di situ. Tapi kalau teman-teman yakin ketika bergabung menjadi mitra BP, barangnya bagus, dan kemudian sampai ke customer senang, dan kemudian customer repeat order misalnya, artinya produk itu bagus, maka bersungguh-sungguhlah dan fokus ketika teman-teman melakukan jual beli ini. Dan terakhir dari saya, yang paling penting menjadi seorang entrepreneur, orang-orang yang atau istilah yang kita bisa pahami, kita mulai berdagang misalnya, yang paling penting yang pertama diniatkan adalah kita ingin bahwa innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung dari niatnya. Kita berjualan ini memang karena kita yakin produknya bagus, kita yakin ini juga membawa manfaat, produk ini membawa manfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kita ingin orang lain merasakan manfaat itu, dan di satu sisi juga kita ingin bantu perekonomian keluarga, kita ingin Allah berikan rezeki yang berkah untuk kita. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Jadi pertama, luruskan niat dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah miliki akhlak yang baik. Ini juga nasihat untuk diri saya, teman-teman sekalian. Di dalam dunia bisnis diperlukan akhlak yang mudah dikatakan tapi sulit diucapkan, yaitu jujur, qanaah, barang jelek bilang jelek. Sebagaimana Rasul mengatakan, kurma ini enggak bagus, kurma ini basah misalnya. Barang jelek bilang jelek, barang bagus dengan semangat kita promosikan dengan bagus, kita yakin produk knowledge kita sudah tahu, kita sudah buktikan, maka sampaikan dengan penuh semangat bahwa produk ini bagus, sudah membuktikan, banyak orang sudah membuktikan. Seperti itu ya, jujur, amanah, qanaah, memenuhi janji dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tunaikan kewajiban harta. Teman-teman dalam berdagang, mungkin teman-teman punya
pegawai, teman-teman punya teman-teman lain yang membantu pekerjaannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Jadi jangan sampai pegawai nggak betah hanya karena gara-gara kita nggak menunaikan hak dia, padahal dia sudah menjalankan kewajibannya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi nggak hanya sekedar produknya bagus, promosinya bagus, tapi internalnya juga diperhatikan. Khususnya bagi teman-teman yang punya pegawai admin dan sebagainya lah misalnya ya, atau teman-teman yang punya reseller dan sebagainya, itu diperhatikan itu mengenai nasib mereka. Salah satunya adalah pemberian gaji untuk mereka. Dan ingat bahwa kita mau sukses sama-sama, nggak mau sukses sendirian, nggak mau kaya sendirian, mau sukses sama-sama. Jadi harus ada kesulitan di dalamnya. Dan terakhir adalah tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini saya sudah sampaikan sedikit materi yang saya yakin sebenarnya teman-teman sudah tahu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa semangatlah ketika melakukan sebuah jalan yang sudah teman-teman pilih ini. Dan alhamdulillah teman-teman berada menjadi sebuah mitra dalam suatu produk yang bagus, dalam pembinaan yang bagus. Saya katakan ini berulang kali teman-teman sekalian. Dan produknya juga sudah dikenali oleh banyak orang. Jadi silakan teman-teman untuk fokus. Dan teman-teman kalau tidak tahu banyak bertanya kepada para pembimbingnya atau kepada Mas Ipo ya. Saya dengar tiap hari ada pelatihan-pelatihan. Dan niatkan ini untuk membantu perekonomian keluarga kita. Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang banyak hartanya dan berkah hartanya. Yang dengan harta itu insya Allah teman-teman bisa menjadi orang yang tangannya di atas, yang suka memberi orang lain. Jadi kita bukan perempuan yang nggak bisa apa-apa. Kita bukan perempuan yang minta-minta. Kita bukan perempuan yang mau dibelas kasih, tidak. Tapi kita perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan-perempuan yang punya potensi. Tinggal diarahkan dan teman-teman jalan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman jadi orang besar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya sudah siap ya penanya, Mbak Desi. Sudah siap? Kalau sudah silahkan. Ya, langsung aja. Unmute. Boleh ya tanya jawab ya Mbak Oki ya? Silahkan. Suaranya nggak kedengaran, Mbak Desi. Unmute dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Oki bikin semangat sekali di bisnis ini. Memang kalau bagi muslimah pilihannya bekerja di rumah adalah pilihan yang lebih utama. Jadi bekerja oke, tugas domestik terhandle juga. Nah, kalau bekerja di rumah, kalau pilihannya sekarang itu kan bisnis online dengan segala macam teknologinya. Dengan bisnis online maka salah satu tool yang dipakai kan pakai HP. Ini sangat membantu memang dengan bisnis di BP ini segala macam yang ada di HP itu bisa untuk memaksimalkan. Tapi masalahnya di rumah kan juga ada anak-anak. Anak-anak ada yang balita, ada yang masih SD juga yang kadang-kadang kita mau ngasih tahu mereka jangan lama-lama pakai HP. Tapi mama sendiri juga lama-lama pegang HP. Nah, padahal mau bilang kalau mama kan pegang HP-nya untuk kerja. Nah, ya kalau anak-anak kan untuk main. Jadi ada dilema juga. Jadi pinginnya bisnisnya dari rumah, tapi anak-anak jadi punya pikiran mencontoh orang tua pakai gadget itu boleh-boleh aja. Mungkin ada tips dari Mbak Oki untuk pakai gadget bagi anak-anak di rumah buat berbisnis online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini diterima jawab dulu apa dikumpulin Boleh? aja pertanyaannya? Boleh. Beliau Dr. Desi, ya alhamdulillah di BP juga prestasinya luar biasa. Insya Allah. Jadi mungkin jadi pertanyaannya real banget. Iya, ini dilema semua orang sih, termasuk saya. Saya ketawa karena saya mengalami itu juga, teman-teman sekalian. Saya punya, ini kita bicara santai ya, sahabat sekalian. Saya sharing saja.
Saya punya 3 anak, umurnya 5 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Dan sekarang insya Allah sebulan lagi melahirkan anak keempat, insya Allah. Jadi saya dan suami juga banyak aktivitasnya, apalagi sekarang, itu banyak, memang suami masih pergi-pergi keluar untuk ngecek-ngecek kegiatan-kegiatan lainnya gitu, atau bisnisnya gitu. Tapi memang banyak di rumah, karena kita banyak kerja dengan handphone, banyak meeting dengan handphone, banyak semuanya dengan handphone lah ya. Jadi memang anak juga bertanya, Uma aja pakai handphone, Baba aja pakai handphone. Tapi saya tidak tahu usia anak ibu berapa, tapi usia anak saya itu balita, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Dan ketika saya sampaikan dan saya tunjukkan, Uma bekerja dengan handphone, Uma bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya kasih tahu bahwa saya punya jam kerja, seperti hari ini sebenarnya saya Zoom. Saya sudah kasih tahu sebenarnya sama anak saya, Uma Zoom dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu nanti Uma akan ada waktu buat kamu setelah Uma bekerja, setelah Uma selesai kegiatan. Dan ini yang Uma kerjakan. Walaupun dia nggak ngerti, tapi saya tunjukin ini yang Uma kerjakan. Uma lagi Zoom sama tante-tantenya, sama om-omnya, atau Uma lagi kerja, lagi rapat, ini nih kayak gini. Uma nggak lihat kok video-video yang lain-lain, enggak. Uma nggak main-main game, enggak. Jadi saya tunjukkan. Dan anak 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun sudah bisa diajak berbicara dan mereka paham pengalaman saya. Jadi saya tunjukkan dan saya kasih waktu buat mereka dan saya bilang, Uma pegang handphone hanya jam sekian sampai jam sekian saja. Setelah itu Uma akan sama kamu untuk bantu kamu belajar. Kamu juga begitu, boleh kok pegang handphone. Saya bukan termasuk orang yang mengharamkan handphone, tidak. Saya termasuk orang yang membolehkan anak-anak dengan gadget, karena di dalam gadget itu banyak ilmu menurut saya, Bu. Karena seperti anak-anak saya, mereka belajar bahasa Inggris dan sekarang bisa bahasa Inggrisnya itu karena dengan gadget, apalagi sekarang sekolah-sekolah itu guru-gurunya banyak kasih video-video lewat YouTube gitu kan. Jadi saya juga kasih handphone kepada anak saya, iya, tapi saya batasi waktu. Ini handphone boleh dipakai dari jam sekian misalnya sampai menit sekian misalnya. Jadi saya disiplin, anak disiplin. Anak lihat saya sesuai dengan perkataan saya, dan saya pun meminta anak-anak sesuai dengan perjanjian kita, kesepakatan kita. Kamu boleh pegang handphone setengah jam misalnya. Uma pegang handphone 2 jam, dari jam segini, jam segini. Tapi nanti Uma sore pegang lagi dari jam segini, jam segini. Jadi dengan kedisiplinan, dengan waktu yang ditetapkan, dengan perjanjian di antara kita dan anak, alhamdulillah kalau yang saya lihat sampai hari ini anak-anak tidak menuntut saya untuk Uma main handphone. Enggak, Uma nggak main handphone, Uma kerja. Kamu main handphone boleh, tapi main handphonenya untuk urusan apa, jam sekian, seperti itu. Jadi dengan ada kejelasan seperti itu, dengan adanya dealing dari awal, perjanjian dari awal, saya pikir insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang menuntut dan menyalahkan orang tuanya gara-gara gadget. Kecuali memang ibunya setiap hari Instagram terus-terusan, dan lain-lain, boleh anak-anak berkata seperti itu. Jadi mungkin itu Bu, jadi transparansi saja kepada anak-anak, dan anak-anak akan paham insya Allah. Oke, penanya berikutnya siapa? Mbak Ayu? Bu Teni ya, dari Sukabumi, Mas. Ya, silakan. Silakan Bu Teni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Oki. Aduh, Mbak Oki cantik banget sih. Amin, amin ya Rob, amin. Ini udah naik berbelas-belas kilo, Bu. Udah mau lahiran nih. 11 kilo, ya Allah. Saya nggak lahiran, tapi kayaknya lebih berat dari Mbak Oki deh. Oke, langsung aja ya Mbak Oki. Saya alhamdulillah mitra BP. Dan di BP ini saya bersama suami ya full time. Insya Allah full heart juga di BP. Jadi kami benar-benar mengerjakan BP itu couple planner ya, berdua ya. Cuman gini, ini sebenarnya pertanyaan saya sejak awal gabung di BP ini gini. Kami ini kan bekerjanya itu memang benar-benar mengandalkan konsep MKF ya. Jadi masak, knowledge, dan di sini fokus, dan sini saya ingin menyampaikan masalah masak. Jadi ketika kami bekerja ini kami banyak mengumpulkan ya masa melalui seminar baik itu offline ataupun online. Nah, yang ingin saya tanyakan, ternyata dalam bekerja ini saya bersama suami walaupun kami bekerja sama, tapi lebih seringnya saya yang tampil gitu. Saya yang tampil berbicara di depan umum ya, berbicara di depan massa. Audiennya itu juga bermacam-macam, ada yang campur, ada yang ibu-ibu, bahkan ada yang hanya bapak-bapak saja. Nah, tapi suami saya juga bareng sama saya gitu, kemana-mana ya. Dulu waktu masih offline kita sering keluar kota. Dan suami lebih banyak bekerja di belakang layar, seperti mempersiapkan hal-hal teknis, terus slide-slide presentasi, dan sebagainya gitu. Termasuk untuk materi
diskusi dan sebagainya, saya juga selalu diskusi sama suami gitu. Saya bertanya dulu sama suami. Jadi kurang lebihnya kami benar-benar berbarengan gitu. Nah ini kan saya lebih sering tampil di depan umum. Ini mengesankan nggak sih kalau saya itu seperti memimpin gitu, memimpin sebuah usaha, padahal usaha ini kami jalankan bareng-bareng. Jadi saya nggak mau ada kesan seperti saya memimpin suami saya gitu. Nah bagaimana nih menurut Mbak Oki? Bagaimana? Karena kita ini kan punya potensi masing-masing. Mungkin potensi saya di bicara, ngomong, karena perempuan itu kan banyak ngomong ya. Bahkan katanya perempuan itu sehari bisa 21.000 kata, dan 21.000 katanya saya itu mungkin dimanfaatkan untuk bicara kepada audiens, baik di seminar Zoom maupun di seminar offline seperti yang dulu gitu ya. Nah, gimana nih menurut Mbak Oki, apa yang harus saya jaga ya, kaidah-kaidah apa sehingga saya tetap menjaga bahwa di sini tetap pemimpin di usaha kami ini tetap suami gitu. Dan benar-benar saya juga menjaga marwah suami juga gitu ya. Jadi jangan sampai mitra-mitra saya melihat bahwa saya yang memimpin usaha ini atau suami saya. Itu Mbak Oki pertanyaannya. Baik, mohon izin saya jawab ya Bu. Kasus Ibu sama kayak kasus saya kok. Sama persis. Sama. Asik. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hari ini yaitu sama persis dengan apa yang saya alami. Jadi saya bisa jawab berdasarkan pengalaman saya, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat bahwa saya juga sama seperti Ibu, bahwa kalau kita lihat teori pendidikan ya Bu ya, ada namanya teori Gartner, multiple intelligences. Jadi orang itu punya kecerdasan beda-beda. Jadi Gartner itu menyebutkan orang itu satu orang itu punya kecerdasan bisa 2 atau 3 kecerdasan lah. Tapi sebenarnya ada 9 kecerdasan manusia. Ada kecerdasan verbal tadi seperti Ibu yang Ibu ucapkan ya, kecerdasan berbicara. Jadi dia pinter banget ngomong atau nulis atau bahasa atau apapun lah yang berkaitan dengan verbal linguistik itu dia pinter. Saya punya kecerdasan di situ. Tapi ada orang yang pinternya logika matematika misalnya, dan saya nggak bisa tuh yang namanya ngeliat angka, yang namanya ngitung-ngitungan, yang perkara-perkara detail tuh saya nggak bisa. Nah, saya nggak punya kecerdasan di situ. Tapi suami saya punya kecerdasan di sini. Ada bidang interpersonal. Jadi interpersonal itu temennya banyak, linknya banyak, bisa baur sama orang semuanya nyambung. Ini suami saya punya kecerdasan itu sebenarnya. Sementara saya tuh orangnya agak kelihatannya aja ramah, tapi sebenarnya agak susah juga untuk menjalin networking, itu agak susah. Suami saya punya kecerdasan di situ. Jadi intinya adalah saya kalau saya cerita pengalaman saya dan suami punya kecerdasan yang berbeda, tapi kita saling melengkapi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya ceritakan kasus saya juga, Bu. Saya selain sebagai orang yang akhirnya ikut terjun dalam dunia berdakwah, juga pada akhirnya terjun ke dalam dunia bisnis. Tapi sebenarnya passion saya atau minat saya sebenarnya dalam dunia pendidikan. Jadi yang namanya bisnis segala macam yang jago siapa? Suami sebetulnya. Jadi kalau Oki punya bisnis ini, bisnis itu, siapa yang ngejalanin? Suami. Oki tugasnya apa? Tugas saya foto, tugas saya promosi barang, tugas saya untuk memperkenalkan barang tersebut kepada customer misalnya. Itu tugas saya di depan layar. Tapi di belakang termasuk sama kayak Bu tuh, misalnya buat presentasi itu tiba-tiba suami yang buatin, atau urusan produksi sebenarnya suami yang kerjain semuanya, tapi yang muncul namanya siapa? Saya. Atau ini saya nggak pernah ceritain kepada siapa-siapa nih, kita juga akhirnya terjun menjadi eksekutif produser dalam sebuah film. Yang kerja di belakang layar, yang meeting, yang segala macam siapa? Suami. Yang muncul namanya siapa? Oki. Itu yang terjadi dalam hubungan saya dan suami. Ketika saya tanya sama suami, ini kayak gimana nih, kata suami, ya udahlah, kita ini kan satu. Kita ini satu. Kamu hebat, saya akan juga merasa bangga. Kita ini satu, saling support satu sama lain. Gak ada yang lebih hebat satu sama lain, enggak. Kita sama-sama berjalan, sama-sama saling support sama-sama. Kita bisa baik sama-sama, kita saling menghebatkan sama-sama. Jadi kalau kamu maju atau kamu hebat, saya senang. Kalau saya hebat juga kamu juga senang. Seperti itu. Jadi beliau mengibaratkan diri kita ini sebenarnya satu jiwa, satu bersama-sama yang harus solid terus-menerus. Dan kemudian apa yang saya lakukan ketika pada akhirnya orang kenalnya, Oki bisnis ini, Oki ini, suaminya kemana? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Apa yang saya lakukan? Karena mereka nggak tahu apa yang dilakukan oleh suami saya dengan sangat luar biasa. Nggak ada saya yang sekarang, Bu, tanpa supporting system yang sangat luar biasa di belakang. Kenapa saya bisa dakwah? Kenapa saya bisa bisnis dan sebagainya? Ada supporting system yang luar biasa di belakang saya, yaitu suami saya, yang tidak muncul. Yang muncul adalah saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya sadar diri.
dengan apa kerja keras, pengorbanan yang dilakukan oleh suami, sehingga ketika ketemu sama semua orang, saya akan mengatakan, Masya Allah, suami saya ini luar biasa. Beliau yang di balik layar semuanya. Beliau yang ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi tidak ada prasangka apa-apa dari orang lain, karena saya, dari mulut saya, yang keluar, membanggakan, dan memang saya bangga dengan suami saya, karena saya yang paling tahu kerja kerasnya beliau. Akhirnya saya katakan kepada semua orang kalau setiap ketemu, Mbak Oki hebat ya punya bisnis ini, Mbak Oki hebat ya bisa dakwah begini. Kalian nggak tahu sebenarnya yang hebat itu adalah suami saya. Allah takdirkan saya di depan supaya orang lihat, tapi saya nggak akan pernah bisa ada di posisi ini kalau nggak ada suami saya di belakang dengan pengorbanannya, dengan kerja kerasnya. Suami saya juga sama Bu, kadang kalau saya dakwah, beliau memang mendampingi terus-menerus, tapi yang muncul di depan mimbar siapa? Saya. Mereka nggak tahu yang buat kadang presentasinya siapa? Suami. Mereka nggak tahu sampai akhirnya saya bisa misalnya bisa Zoom dengan fasilitas ini itu siapa? Suami. Mereka nggak tahu akhirnya bisnis itu bisa jalan siapa yang meeting, siapa yang dealing dan sebagainya, siapa? Suami. Mereka nggak tahu itu semua. Jadi apa yang saya lakukan adalah dari saya sendiri. Karena orang tidak tahu, maka saya yang menceritakan betapa saya bangga dengan suami saya. Dan saya sadar diri, saya nggak bisa seperti ini kalau tanpa supporting system yang hebat di luaran sana, yang supporting system yang hebat di sekeliling saya. Yang paling utama, ya selain ibu saya, keluarga saya adalah suami saya. Jadi saya sangat bangga. Ibu juga begitu. Ibu di depan semua orang, ibu katakan ibu bangga dengan suami ibu, beberkan apa-apa kerja keras yang beliau lakukan, dan orang-orang akan tahu betapa ibu dan bapak adalah sebuah partner yang memang hebat. Kalian bisa hebat di posisi ini karena adanya kesulitan yang sangat luar biasa, adanya respect, adanya satu jiwa yang sangat luar biasa. Karena ini anugerah juga dari Allah. Karena banyak orang di luar sana suaminya tidak mau istrinya lebih hebat daripada dia. Banyak di luar sana suaminya merasa tersaingi dengan istrinya. Saya punya satu cerita, saya tanya pada suaminya, kenapa istrinya nggak boleh misalnya sekolah lagi? Oh, saya nggak mau, harus saya dulu yang sekolah, selesai duluan. Oh, saya nggak mau, harus saya dulu yang duluan. Begitu, banyak juga yang begitu. Jadi, itu menunjukkan ketawaduan dari seorang suami, merasa satu dengan ibu, merasa suksesnya kamu adalah suksesnya saya, adalah suksesnya kita keluarga bersama-sama. Jadi itu harus diapresiasi oleh seorang istri yang, bahasanya istri yang tahu diri lah, dengan kerja keras dari seorang suami yang kita banggakan, suami yang kita hormati, suami yang kita ingin orang-orang lain juga hormati karena kehebatan beliau yang orang tidak tahu. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi salam hormat untuk suaminya yang sudah mendukung istrinya. Siap. Oke, ada penanya berikutnya lagi. Mungkin terakhir ini, Mbak Oki dari Purwokerto, TK Khalifah. Oke, teman-teman, nanti setelah ini ya, mohon tetap di Zoom dulu ya, karena saya nanti akan kasih materi penutup ya. Jadi majelis ilmu itu baiknya diikuti sampai akhir, sampai selesai gitu ya, biar keberkahan bisa sempurna, insya Allah. Silakan Bu Amila. Suaranya tolong di-unmute dulu. Ya, silakan. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Belum masuk, Mas. Sudah unmute, tapi belum masuk suaranya, Mas. Oke. Nggak kedengaran suaranya. Atau mungkin setting-setting dulu. Silakan Mbak Ayu, kalau ada mau bertanya, silakan Mbak Ayu. Ya, boleh. Ini Mas ada titipan pertanyaan dari Mitra. Boleh saya bacakan ya? Ya. Mohon maaf, saya bacakan. Ini ada seorang ibu bertanya, mitranya itu banyak dan yang juga dakwah gitu, selain jualan. Jadi mereka berdakwah juga, tugasnya selain jualan. Padahal kan Mbak Oki tadi bilang kan mesti fokus. Nah, fokus yang bagaimana nih yang dimaksud Mbak Oki tadi, sedangkan di luar sana kegiatannya juga dakwah, dan di BP kan juga termasuk jihad juga, syiar juga gitu. Jadi ibunya bertanya sama Mbak Oki harus bagaimana gitu. Begitu Mbak Oki. Ya, dakwah dan jualan itu sebenarnya, apalagi kalau barang yang teman-teman jual itu adalah barang-barang yang kita bisa masukkan dalam dakwah kita. Maksudnya kita misalnya propolis ya, atau madu lah, atau misalnya kurma. Itu kan barang-barang yang sebenarnya dalam dakwah itu juga kita bisa sampaikan. Jadi maksud saya adalah fokus adalah jangan setengah-setengah. Misalnya jualnya macam-macam gitu, sehingga nggak fokus.
Misalnya apa ya? Misalnya fokus itu contohnya adalah teman-teman tadi, misalnya saya mengambil kasus teman-teman sekarang sudah ada di British Propolis misalnya. Kalau teman-teman merasa bahwa produknya memang teman-teman bagus dan yakin, satu, teman-teman ngerasa produknya bagus, produknya menyehatkan buat saya pakai kok, buat keluarga saya pakai kok, untuk anak-anak saya dan hasilnya bagus, saya yakin dengan produk ini. Produknya teman-teman udah yakin bagus. Kemudian kan kalau orang jualan, kalau pengalaman saya teman-teman sekalian, saya nggak jago bisnis, suami yang jago bisnis. Sebenarnya kalau bicara bisnis harusnya ke suami, tapi berdasarkan saya belajar dari suami, selain produk yang bagus kan sebenarnya adalah marketing yang bagus. Banyak orang-orang punya produk yang bagus, marketingnya nggak bagus karena nggak ngerti cara marketing, nggak ada pelatihan-pelatihan di dalamnya. Tapi kalau ternyata ketika teman-teman berbisnis, teman-teman dibina, teman-teman diberikan ilmu, teman-teman fokus nih menimba ilmu nih di sini nih. Beda halnya kalau udahlah produk nggak bagus, nggak ada pembinaan, kita dicuekin gitu aja, nggak ngerti jalan kemana, bolehlah pindah-pindah produk lain. Tapi kalau produknya udah bagus, ada pembinaannya, maksudnya adalah fokus dengan keilmuan ini, fokus dengan apa? Dengan pembinaan ini, fokus di situ. Yang maksud saya nggak fokus itu adalah ini udah jelas ada yang bagus, udah jelas pelatihannya bagus. Teman-teman mencelak, jualan sana, jualan sini, jualan sana, jualan sini misalnya. Seandainya ini difokuskan adalah bisa menjadi sesuatu yang besar misalnya. Kenapa nggak fokus kepada hal-hal yang memang udah jelas? Seperti itu maksud saya. Tapi kalau dakwah ini perkara lain lagi. Kita ini manusia, ada waktu kita untuk Allah, beribadah kepada Allah. Masuk dakwah itu bagian dari beribadah kepada Allah, kerja juga sebenarnya. Jadi ada waktu kita pada Allah, ada waktu kita untuk berniaga, ada waktu kita dengan keluarga. Ya itu memang harus dikerjakan, betul. Jadi kalau dakwah ya jalanlah dakwah seperti biasa dakwah. Kalau seandainya kebetulan lagi membicarakan mengenai tentang bisnis misalnya, atau kebetulan teman-teman lagi bahas mengenai manfaat madu misalnya atau apa, boleh kok, nggak ada masalah diselipin dengan jualan teman-teman, nggak masalah, sebagai sebuah informasi nggak masalah. Toh kita nggak paksa orang beli, kita hanya kasih informasi sesuatu yang baik misalnya, boleh. Jadi dakwah jalan saja. Kemudian jualan, dakwah kan kita selain menyampaikan, kita juga belajar ilmu agama. Bisnis menyampaikan juga belajar ilmu bisnis kan. Jadi harus bagi waktu, kapan kita belajar ilmu agama dan menyampaikan agama, kapan kita belajar ilmu dunia ini. Bisnis kan harus ada ilmu, harus ada pelatihan, nggak bisa tiba-tiba begitu aja. Supaya kita nggak dibohongin misalnya, atau supaya kita bisa lancar, harus ada ilmu. Teman-teman fokus juga untuk belajar ilmu itu. Begitu. Jadi maksud saya tadi tidak fokus yang tadi itu, mencelak sana sini, ini kayaknya nggak berhasil deh. Baru mulai. Udah ngerasa kayaknya nggak berhasil deh. Pindah deh ke yang lain, kayaknya nggak bisa deh. Pindah deh ke yang lain. Kalau istilah ayah saya selalu ngajarin kepada ketiga anaknya ini, untuk mencapai tangga kesuksesan itu harus lewatin tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Nikmatin prosesnya. Jangan maunya langsung di atas. Nggak bisa. Orang yang instan, nggak ada proses belajar di dalamnya, nggak ada proses kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah teman-teman belajar misalnya. Jadi fokus di situ maknanya adalah belajar sungguh-sungguh dengan keilmuan yang sudah diberikan atau yang sedang diberikan, dan nikmati proses tangga 1, tangga 2, tangga 3. Banyak belajar pada orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu dalam bidang bisnis BP ini misalnya. Jadi fokus jalan, dakwah jalan, jualan juga jalan. Yang tidak fokus adalah mencelak sana sini, dan tidak sabar dalam proses untuk mencapai tangga kesuksesan itu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dakwahnya jalan, ngurusin keluarganya jalan, dan bisnisnya juga jalan, apalagi bisnis yang baik, insya Allah. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan, insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Oki. Ya. Bu Amila, sudah bisa suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya, ringkas saja. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ustazah Oki. Langsung. Saya hanya ingin bertanya, untuk kondisi saat ini setelah suami hijrah, saya dari owner Khalifah Purwokerto. Kebetulan suami dulu bekerja, kemudian karena berhijrah, jadi mungkin ini kondisi sedang kita balik lagi ke nol, bahkan merangkak dari bawah lagi. Nah, ini saya di rumah diamanahi 6 anak tanpa asisten. Sebenarnya saya ingin membantu mencari tambahan lah ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi dengan kondisi saya yang
mengurus sendiri rumah tangga dari A sampai Z dengan anak 6 ini yang masih ya terbilang masih kecil-kecil, masih butuh pendampingan. Jadi saya kurang fokus kalau untuk menjadi woman trainer lah. Jadi sementara apakah yang saya tanyakan, apakah saya ini ada berdosa gitu, karena tadi dijelaskan sama Ustazah Oki bahwa wanita itu boleh bekerja, bahkan bisa menjadi sunnah ataupun bahkan bisa juga menjadi wajib seperti itu. Apa saya berdosa jika saya hanya konsentrasi ke keluarga tanpa membantu suami, atau mungkin ada saran dari Ustazah Oki agar saya juga bisa ingin membantu penghasilan dari suami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Oki. Iya, ini Masya Allah ya, ini luar biasa karena apa yang Ibu hadapi ini tidak mudah, dan ketika Ibu punya kesadaran seperti itu, kesadaran yang luar biasa. Kembali lagi Bu, sebenarnya ini makanya kenapa wanita sangat luar biasa ya, karena multitasking sebenarnya. Di satu sisi kewajiban utamanya adalah ngurus anak-anak. 6 orang anak itu bukan perkara yang mudah, kecuali tiap anak ada mbaknya itu jadi mudah. Tapi 6 orang anak mengurus urusan rumah dan kemudian mengenai suami. Kalau saran saya, ini juga saya juga orang yang juga banyak kesalahan, istri yang juga nggak sempurna Bu. Tapi kalau seorang suami dalam keadaan seperti itu, saran saya ya Bu, saran saya Ibu melakukan semampu Ibu aja. Jadi jangan membebankan diri pada hal-hal yang Ibu nggak mampu. Yang sekiranya semampu Ibu dan alhamdulillah masih bisa untuk anak-anak makan, sehari-hari masih bisa untuk kebutuhan keluarga, ya semampu Ibu segitu ya sudah. Sebenarnya yang paling penting adalah kalau itu sudah cukup ya alhamdulillah. Tapi kalau Ibu bisa melakukan lebih ya luar biasa. Tapi jangan sampai membebani diri sendiri sampai kita stres sendiri dan merasa bahwa saya harusnya bisa untuk bantu suami misalnya. Apa yang Ibu lakukan sampai hari ini itu sudah termasuk Ibu membantu suami, karena Ibu kan akhirnya mengcover urusan rumah tangga, urusan dapur dan sebagainya kan pada saat ini misalnya Ibu yang cover. Yang dibutuhkan menurut saya pada saat ini adalah mengembalikan kepercayaan diri dari suami sebenarnya. Karena menurut saya Bu ya, kalau saya lihat dari beberapa pengalaman jemaah itu, biasanya ketika seorang laki-laki kehilangan pekerjaan itu sebenarnya dia sedang turun, dia merasa rendah diri. Karena dia tahu dia harusnya, seorang laki-laki itu prestisnya apa? Prestisnya adalah dia bisa menafkahi keluarganya, dia punya wibawa di hadapan keluarganya karena bertanggung jawab misalnya. Tapi qadarullah karena satu dan lain hal misalnya karena ingin berhijrah, jadi dia mungkin agak rasa rendah diri misalnya ya. Maka ini tugas wanita sebenarnya bukan hanya berpikir gimana ya cara bantu suami, tapi isinya hati suami itu yang kita isi sebetulnya. Jadi kita tidak hanya sebagai orang yang berpikir gimana cara nyari duit, gimana cara bantu suami, itu bagus. Tapi yang harus diperhatikan adalah membangkitkan semangat dan kepercayaan diri dari suami dan keyakinan kepada suami bahwa apa yang dilakukannya karena dia berhenti bekerja karena hijrah misalnya ada sebuah langkah yang benar, dan kita bisa ketika kita bangkitkan semangatnya maka dia bisa kembali bersemangat lagi, dan dalam waktu dekat insya Allah Ibu optimis saja. Kita kan motivator. Istri itu di satu sisi kita bisa pura-pura jadi orang atau apa-apa supaya suami kita merasa kowamnya ada gitu ya. Misalnya kita lebih tahu tapi kita pura-pura nggak tahu, itu boleh juga. Tapi di satu sisi istri adalah sebuah motivator. Dia qurrata a'yun. Dia fungsinya sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Ingat kisahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah. Ketika Rasul dalam keadaan ketakutan ketika ketemu dengan malaikat Jibril, ketakutan luar biasa, apa kata Siti Khadijah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan, engkau ini laki-laki yang baik. Engkau ini suka bantu keluarga orang, aku suka bantu keluarga, suka menyambung tali silaturahim. Allah nggak akan mengabaikan kamu. Jadi di situ ada support yang luar biasa. Jadi Siti Khadijah pada saat itu tidak hanya tampil sebagai seorang motivator, supporter, tapi juga pencari jalan keluar. Karena setelah kejadian itu, Siti Khadijah mengadu kepada Warokah bin Naufal, gimana nih suami saya ketemu yang katanya malaikat, cari solusi. Dan akhirnya Warokah bin Naufal membantu Nabi Muhammad SAW menjelaskan keadaan sebenarnya seperti apa. Jadi kita bisa belajar dari Siti Khadijah, Ibu. Pertama, kita ini pengen
bantu, tapi kita punya keterbatasan, jadi kita lakukan semampu kita saja. Jangan mikir yang buat kita stres sendiri, karena kita memang pekerjaannya banyak dengan 6 anak, urusan rumah tangga, pekerjaan yang lain-lain. Yang paling penting, ikuti Siti Khadijah. Beliau sebagai motivator, menenteramkan dan membangkitkan semangat suami, kemudian cari solusi. Yang solusinya tahu adalah ibu. Ibu yang tahu solusinya seperti apa. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah untuk saat ini, kehidupan keluarga sudah tercukupi, alhamdulillah itu juga sudah cukup. Baru berikutnya, ibu pengen bantu suami, tapi kan ibu perlu kekuatan. Perlu kekuatannya dari mana? Dari Allah. Ibu minta kekuatan sama Allah, kasih saya kesabaran, pertama. Kasih saya ketenangan, supaya bisa menenangkan dan menguatkan suami saya, ya Allah. Dan kasih saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan suami ini. Kasih jalan keluar. Kata Allah apa? Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ibu dekatkan diri kepada Allah, ibu doa sama Allah, cari jalan keluar ya Allah, nanti Allah kasih jalan keluarnya. Kadang kita nggak nyadar, kok bisa ya dari sini, kok bisa ya dari jalan sini gitu. Jadi perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi gitu ya Bu, jadi semangat dan kuat selalu untuk bisa menguatkan pasangan kita insya Allah.